Syahnas. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Muhammad Aditya Pamungkas. Fadli. Fadli. Ya. 2 minggu lagi kita UAS ya. UTS tak, Bu? Oh, iya. UAS. Oke, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang grafimetri, jenis-jenisnya secara umum, dan sekarang kita akan spesifik membahas tentang grafimetri, cara elektron grafimetri. Jadi ini dengan grafimetri. Pada metode ini telah dilakukan elektrolysis. Ketentuan elektrografimetri ada beberapa, yaitu yang pertama soal metode ketentuan secara kuantitatif. Secara ada suatu roda yang dilakukan dan setelah terjadi pendapat yang sesuai dengan kembali dari datangnya. Sulit-sulit menggunakan masa dari datang. Secara ideal dapat pada area roda sehingga tidak ada yang hilang. Dapat juga harus rapat dan halus sehingga berdiri jadi kadang-kadang memang tidak menyebabkan kehilangan massa berat. Dapat yang terbentuk berbentuk sponge, dan gumpalan yang tidak baik pada area roda mempunyai keunggulan yang kurang. Terutama yang mengaruhi sistem antara lain rapat arusnya, kemudian ini alat elektrografimetri. Ya. Jadi ini yang larutan yang akan menandakan, kemudian dibuka dalam suatu arus listrik dan voltmeter. Sama si elektrolisis, voltasenya dan berada tren yang dilakukan oleh juga di golongan alat panas sedang ada beberapa ada diletakkan di tepat di tengah-tengah golongan alat panas listrik yang
Gravimetri yang paling sering adalah untuk pemisahan Anda akan mengalami oksidasi. Reaksi totalnya akan diperoleh endapan Cu. Seringkali, ini nanti endapannya akan diperoleh di katoda ya. Seringkali harus cepat elektrolisa. Ini diaplikasikan pada pemisahan logam-logam. Pemisahan logam secara elektrolisis dapat dilakukan apabila keduanya mempunyai perbedaan potensial pengendapan 0,25 volt. Ini syaratnya. Dalam praktiknya dapat mencapai 0,4 volt sehingga Cu dapat dipisahkan dari zinc, kobalt, dan nickel. Selain itu dapat memisahkan perak dengan copper. Jika logam berada pada senyawa kompleks, maka potensial peruraiannya juga potensial kelebihannya. Untuk menganalisis ion-ion CO2+ dalam larutan, lakukan selama 2,5 volt dan arus 0,3 ampere. Kalau cara cepat dengan pengadukan, itu elektrolisis dilakukan dalam waktu 15-20 menit dengan tegangan 3-4 volt. Arusnya juga lebih tinggi lagi. Untuk mengetahui sudah habis atau belum jumlah CO2 dalam larutan, 4 FeCN6. Jika larutan masih coklat, warnanya berarti masih ada CO2+. Karena CO2+ kompleks dengan FeCN6 ini warnanya kompleksnya adalah coklat. Nah, di prosesnya, material yang mengandung Cu harus diubah dulu ke dalam bentuk garamnya, kemudian dilarutkan dengan pada elektrolisis ini, kadar asam tidak boleh terlalu tinggi karena dapat menyebabkan endapan yang terjadi sukar melekat. Jadi dia bisa melarutkan kembali endapan yang sudah terbentuk ya. Kalau kelebihan dapat mengkilat, kadang-kadang ditetesi HCl, ion nitrat bekerja sebagai depolarisator katoda. Nitrat yang digunakan harus bebas nitrit karena adanya nitrit dapat menyulitkan melekatnya endapan pada katoda. Untuk menghilangkan nitrit, kotoran yang melekat pada elektroda harus dibersihkan untuk menghindari dapat menyebabkan endapan kasar. Nah, macam-macam elektrolisis, ada elektrolisis pada potensial terpasang tetap, ada elektrolisis pada arus tetap. Potensial tetap, arus tetap. Untuk potensial tetap, potensial terendah yang harus diberikan agar potensial luar terpasang yang besar lebih besar. Besarnya potensial luar terpasang adalah E katoda dikurangi E over voltage katoda, dikurangi E anoda, dikurangi over voltage anoda, dikurangi arus dikali tahanan. Untuk elektrolisis pada arus tetap, digunakan arus yang tetap tapi potensialnya diubah-ubah. Contoh untuk elektrolisis CO2 0,01 molar. E katodanya 0,34 volt dikurangi dari CO2+ ya, 0,34 ini. Dikurangi log dari konsentrasinya. Apabila kemudian konsentrasi dalam larutan tinggal 10 pangkat menang, potensial katoda menjadi ya disesuaikan saja. Ion-ion lain yang mempunyai potensial lebih besar dari 2,34 telah diendapkan lebih dahulu. Dari 2,34 ion yang mempunyai potensial kurang dari 6,34 volt akan belum terendapkan. Jadi begitu cara pemisahannya. Berdasarkan perbedaan ini untuk
biasanya dibuat garam kompleks dengan NH4OH membentuk kompleks NiNH36 2+, yang terurai menjadi 12 plus 6 NH3. Jika berupa larutan garam NaSO4 atau NaCl dan ditambahkan NH4OH juga amonium sulfat, ampere. Ini untuk elektrolisis garam Ag, arusnya yang digunakan juga berbeda, potensial yang digunakan juga berbeda. Pada pemisahan Ag dan Cu, sampel dia larutkan dahulu dengan bisa dilarutkan dengan asam nitrat atau dengan aqua regia. Larutkan diuapkan sampai asam nitrat hilang atau kering. Larutkan bahan kering elektrolisis dengan potensial 1,5 mol. Ini contoh soal, misalnya tembaga Cu dengan konsentrasi 0,01 molar, dianalisis secara elektrografimetri berapa 9% Cu dapat diendapkan di katoda. Kalian harus hitung dengan perumusan ini. Coba silahkan dihitung. Cek dulu materinya. Ini dihitung secara tertulis. Ibu, punten saya masih nggak ngerti. Boleh nanya nggak? Boleh. Sama yang elektrolisis pada yang Kenapa? elektrolisis pada potensial katoda yang tetap. Oke, bentar. Penentuan. Pada potensial tetap ya? Iya. Ini elektrolisis pada potensial yang tetap ya. Jadi potensial elektrolisis itu harus dilakukan, bisa dilakukan dengan 3 cara kan. Ada elektrolisis pada potensial yang tetap, artinya katoda dan anodanya bisa saja berubah-ubah. Kemudian elektrolisis pada arus yang tetap, arus ini yang tetap arus, sementara potensial terpasangnya bisa berubah. Kalau di sini yang tetap adalah katodanya. Kenapa? Karena di katoda itu terjadinya pengendapan, ya, pengendapan atau reduksi dari reduksi ion logam menjadi logamnya. Ya. Nah, maka yang di sini yang dibutuhkan adalah potensial dari katoda. Nah, berapa potensial katoda yang diperlukan untuk mengendapkan semuanya? Bisa kita cari, bisa ditentukan dengan potensi reduksi dari katoda dikurangi dengan konsentrasi ion yang akan kita endapkan. Misalnya, kita ingin mengendapkan ion Cu 0,6 molar. Nah, saya tunjukkan. Potensial reduksi standar masing-masing ion logam menjadi logam ya.
CU2 plus menjadi CU 0,34, maka ya potensial katoda standarnya 0,34 volt dikurangi log konsentrasi 10⁻². Ini potensial katoda yang diperlukan untuk mengendapkan 100% molar. Kalau mengendapkan ion yang lain, ya harus disesuaikan potensial reduksi katoda standarnya berapa. Disesuaikan juga konsentrasi larutan yang kalian punya berapa. Nanti kalian bisa atur berapa potensial katoda yang diberikan. Bu, terima kasih. Oke, ada pertanyaan lain? Jika tidak ada, silahkan kerjakan ini. Diharapkan 99,99% dapat diendapkan. Ya, jadi perhatikan. Silahkan dikerjakan. Nanti saya buat di Google Classroom. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ditanyakan? Bu, maaf, izin bertanya. Boleh. Berarti ininya 0,337 volt ya, Bu? Apa Ya. sama kayak yang tadi? Tidak perlu dibulatkan. Oh, Kemudian diperhatikan juga ketentuan di situs 90. Jadi konsentrasinya pun harus disesuaikan. ya baik, Bu. Terima kasih. Jika tidak ada, saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.